ilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cilegon dari SD Negeri Taman Sari 2 Kecamatan Pulau Merak. Telah hadir bersama saya Ibu Ulfayati. Beliau merupakan guru kelas 4 di SD Negeri Taman Sari 2. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, alhamdulillah. Baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan rangkaian supervisi akademik ya Bu ya di kelas Ibu. Nah hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan percakapan pra-observasi ini dilakukan sebagai upaya membangun kemitraan antara saya sebagai supervisor dan guru yang nanti saya akan observasi dalam mengembangkan potensi atau kompetensi diri. Baik Ibu, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuannya adalah peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Baik Ibu, selanjutnya area pengembangan yang mana yang ingin Ibu tingkatkan? Untuk area pengembangan meliputi pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan, di mana pengetahuan adalah peserta didik mampu memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia dan juga lingkungannya, serta mampu menghargai kebinekaan. Sedangkan untuk keterampilannya mampu menyajikan informasi atau menyampaikan kembali cerita yang terkait dengan materi tersebut. Baik, berarti berdasarkan tadi yang Ibu sampaikan ada dua area pengembangan ya Bu ya, dari yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilannya juga. Nah sekarang bagaimana tentang rencana pembelajaran yang telah Ibu buat? Mungkin bisa dipaparkan mengenai strategi atau metode apa yang Ibu gunakan. Untuk rencana strategi sendiri yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga akan membagi kelompok untuk peserta didiknya berdasarkan profil belajarnya. Untuk metodenya, saya mungkin akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Oke, wah menarik sekali nih ya Bu ya. Jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ibu juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Bagaimana dengan media Bu? Apa media yang digunakan pada pembelajaran kali ini? Untuk media pembelajarannya sendiri, saya dapat menggunakan slide presentasi, proyektor, juga laptop. Dimana pada saat diskusi kelompok saya juga tentunya harus menyediakan LKPD yang akan digunakan oleh siswa dan juga gambar-gambar yang terkait dengan materi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira kapan rencana pembelajaran ini akan Ibu laksanakan di kelas? Hari dan pukul berapa Bu? Ini insya Allah saya siap disupervisi pada hari Jumat besok, di mana pembelajaran yang saya rancang selama
3 jam pembelajaran yang akan dimulai pada jam 8 sampai dengan selesai. Tapi itu dilaksanakan setelah kegiatan rutin, tadarus dan tausiah yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Oke. Nah, kalau begitu hari Jumat ya Bu ya? Berarti betul. Berarti nanti hari Jumat jam 8 insya Allah saya akan melakukan kunjungan kelas untuk mengobservasi pembelajaran di kelas 4. Siap. Saya akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan nantinya ketika observasi di dalam kelas telah dilakukan, maka kita akan melakukan rangkaian penutup ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Ya, siap Bu. Iya. Nah, dalam sesi itu nanti ketika pasca observasi kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Mohon izin. Selanjutnya, baik sebelum kita akhiri, Ibu, apa saja yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Alhamdulillah dari percakapan kali ini saya memperoleh gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nantinya. Mulai dari strategi, metode, media, dan area yang saya kembangkan. Sehingga saya bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama nih sebelum observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas pada hari Jumat besok ya Bu ya. Semoga lancar semua persiapannya. Amin. Amin. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tangan ke atas, mengangkat kita. Tangan ke samping, di kanan, kelima jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Ayo adik, itu doanya. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Belajar kita mau tadarus sebentar sama-sama ya. Kita membaca surat Al-Kautsar. Bisa. Baca surat Al-Kautsar. Siapa yang bisa nyanyi lagu Garuda Pancasila? Boleh. Coba Rafifah boleh, kita mau bikin doa. Ayo bikin lagu ya. Saya maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperan untukmu.
sudah ada yang menjawab. Pancasila itu apa tadi? Panca artinya 5, sedangkan sila adalah dasar. Nah, Pancasila. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Hebat. Terima kasih. Nah, itu sudah hafal ya. Itu adalah Pancasila. Di mana Pancasila itu ada 5. Yang pertama lambangnya bintang. Ada 5 sila. Sila yang pertama mengandung agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga, ada siapa aja yang lebih tua di rumah? Mama, kakek, bapak, atau membantu teman yang sedang kesusahan misalnya. Misalnya apa? Misalnya setiap bilang tidak membawa pensil, maka kegiatan musyawarah di sekolah. Berani mengemukakan pendapat pada saat musyawarah. Ayo coba sekarang adek tolong baca. Silakan Pak, lakukan di masyarakat. Ya baca. Nah itu ya, sama-sama. Baru nanti yang pecahan kelompok ya, pecahan sama-sama dulu. Nah itu dijawab juga. Belakang bagian pertanyaan ya. Ini ya. Judulnya seperti ini ya. Yang ini enggak lepas ya. Nanti jawabannya ada di belakang gambar. Paham? Sila keberapa yang ditunjukkan? Nah, tinggal ditulis. Nanti setelah itu di bawahnya ditulis bunyi Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Nun Aini, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cilegon dari SD Negeri Taman Sari 2. Bersama saya sudah ada Bu Urpayati. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Taman Sari 2. Dan kami juga didampingi oleh Ibu Niswanto Laksana. Beliau sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Urpa, sudah waktunya diluangkan hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya, di kelas Ibu, dan saya juga sudah melakukan supervisi di kelas Bu Urpa yang tujuannya sendiri adalah untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas Bu Urpa itu, apakah rancangan yang dibuat itu sudah berjalan atau belum. Itu nah. Kemudian kita sekarang sudah sampai di kegiatan pasca observasi, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya. Yang pertama mungkin bisa disampaikan kembali Ibu tujuan yang sudah dirancang di rancangan pembelajaran Ibu. Ya, berdasarkan RPP yang dirancang, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Kemudian setelah kemarin kita melakukan supervisi akademik di kelas 4 di kelas Ibu, area pengembangan yang sudah dikembangkan di kelas ini berdasarkan tujuan yang tadi dipaparkan itu apa saja? Di sini saya menggunakan 2 pengembangan. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan, di mana pengetahuan itu peserta didik dapat memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia, mencintai lingkungannya, serta dapat menghargai kebinekaan. Sedangkan untuk keterampilan sendiri, siswa mampu mengamati dan mampu menceritakan kembali atas konsep dan materi pelajaran yang telah didapatkan dalam pembelajaran yang telah diajarkan. Oke, baik sekali. Berarti ada 2 area pengembangan ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kemarin Ibu menggunakan strategi atau metode apa pada saat pembelajaran? Di sini saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ adalah mengintegrasikan pembelajaran sesuai dengan sosial emosional anaknya. Saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan profil belajarnya, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Oke, baik sekali. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Bagaimana reaksi atau tanggapan murid-murid sendiri terhadap strategi pembelajaran yang Ibu gunakan? Sebagian besar anak-anak sangat antusias karena ini adalah bagi mereka adalah hal yang baru, dan juga ada beberapa yang tidak antusias karena mungkin tidak sesuai dengan sosial emosinya, sesuai dengan profilnya, sehingga dia atau di sini saya salah penempatan seperti itu. Oke, berarti itu merupakan salah satu kendala ya? Iya, betul salah satu kendala. Salah satu kendalanya. Berarti upaya apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, saya harus membagi kembali berdasarkan sosial emosi mereka, profil belajar mereka, agar semua anak-anak 100% terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, baik. Menurut Bu Urpa tadi kan ini adalah sesuatu hal yang baru ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Menurut Bu Urpa ada tidak dampaknya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan, strategi dan pembelajaran sosial emosionalnya? Itu sangat berdampak besar karena anak-anak lebih aktif belajarnya dibandingkan dengan pembelajaran metode lama. Ini anak-anak semuanya hampir aktif setiap kelompoknya. Jadi bagaimana menurut Bu terpenuhi ya kebutuhan belajar? Iya, betul.
betul. Anak-anak melalui pembelajaran Berdiferensiasi. Oke. Kemudian tadi kita sudah merefleksi pembelajaran UNPA dari awal sampai kegiatannya. Kemudian ada apa untuk kedepannya nanti tindak lanjut apa yang akan diterapkan di kelas UNPA sendiri? Saya akan menggunakan metode berdiferensiasi ini lebih sering digunakan pada kegiatan pembelajaran karena saya lihat anak-anak juga lebih antusias, semangat belajar mereka juga tinggi, rasa ingin tahu mereka juga tinggi. Jadi kemungkinan karena kebetulan juga kita sudah mau PTS, mungkin setelah PTS kita akan mulai menggunakannya untuk pembelajaran di kelas. Oke, berarti nanti mungkin mulai kembali lagi di mencoba seperti diterapkan setiap hari atau ya, kalau bisa memang setiap harinya. Itu nanti setelah PTS setelah PTS waktunya. Kemudian dan mungkin ada nggak siapa nanti yang bisa diajak bekerja sama? Mungkin kan di kelas juga tidak seluruhnya jam pelajaran UNPA sebagai guru kelas ya. Iya, ada betul. Iya, ada juga. Bagaimana upaya UNPA untuk berkolaborasi lah istilahnya dengan rekan sejawat lain yang supaya nanti pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya juga bisa berkesinambungan. Ya, saya bersama teman-teman sejawat itu melakukan program setelah pulang sekolah. Kita buat rancangannya, kegiatan apa yang besok akan kita ajarkan pada anak-anak. Itu misalnya hari ini kita dengan besok guru agama gitu kan, jadi saya harus bekerjasama dengan guru agama. Nah, di situ kita selalu ada kerjasama dengan teman sejawat, tidak mungkin kita bisa kerja sendiri. Betul sekali ya. Memang segala pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Iya betul. Apa saja, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat lainnya yang melanjutkan pembelajaran di kelas kita kelas UNPA seperti itu. Nah, kemudian tadi tindak lanjutnya juga sudah akan ke depannya mengimplementasikan secara berkelanjutan. Kemudian bisa mencapai ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kemudian dari Ibu Niswa ada yang ingin disampaikan. Silakan. Jadi saya sudah mengamati percakapan pasca observasinya itu sudah mengungkapkan umpan balik yang sudah dilakukan supervisi. Di sini perasaan ibu seperti apa sih Bu? Apakah ada hal yang berbeda dengan yang ketika ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional dengan seperti sebelumnya? Rasa ibu kayak gimana Bu? Ya perasaannya senang ya Bu, karena anak belajar lebih antusias gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya kita ngajar anak-anak antusias, kayaknya ya sesuatu yang menggembirakan. Karena belajarnya jadi lebih semangat. Jadi gurunya lebih bersemangat juga. Ini tadi terima kasih banyak Bu Unpad untuk waktunya. Kita sudah melaksanakan proses serangkaian proses supervisi mulai dari pra, supervisi, kemudian kegiatan supervisinya, dan sekarang sudah sampai di percakapan pasca supervisi itu. Dan mudah-mudahan nanti ketika ada evaluasi atau apa yang dirasa relevan pembelajaran yang kemarin dirasa kurang, mungkin kita akan secara bersama-sama